Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisa untuk saham-saham yang potensi naik buat besok hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 ya. Ini sifatnya bukan rekomendasi ya. Ini hanya untuk pembelajaran. Silahkan teman-teman analisa ulang sebelum membeli dan menjual saham. Oke, sebelum kita bahas saham apa yang menarik untuk besok, kita bahas saham yang telah kita bahas sebelumnya, yang kita bahas kemarin, kira-kira apa saja yang sudah naik. Oke, kalau nggak salah kita ada 4 saham ya teman-teman yang kita bahas sebelumnya, yaitu Eral, MTEK, SMDR, dan MTEL. Sedangkan Wifi dan PGO ini analisanya kalau ada saham-saham yang diakumulasi asing. Tetapi untuk yang diakumulasi asing sepertinya ini kurang menarik ya. Hari ini sepertinya malah turun. Oke, yang pertama kita bahas saham kemarin yaitu Eral teman-teman. Eral ini naik 0% ya, 0 poin ya. Jadi gerakannya sama di pembukaan dan di penutupan ada di harga 386, nggak banyak gerak. Value transaksinya 5,9 miliar dan asing net sell 1,4 miliar saja di saham Eral. Jadi Eral ini memang nggak terlalu liquid ya teman-teman. Kita lihat dari sisi chartnya seperti apa Eral. Kalau kita lihat ya, dia kan nggak turun, berarti masih menarik ya. Ini candle hammer hijau ini di pucuk ya teman-teman, tapi memang di pucuk, tapi tetap bisa ada potensi naik ya walaupun di pucuk. Dan kalau kita lihat dia belum pernah menyentuh supportnya di 354, jadi menurut saya Eral masih ada potensi untuk lanjut naik. Jadi kalau sudah keburu buy Eral bisa hold dulu ya, SL nya bisa di bawah 354. Oke, setelah Eral kita juga bahas saham MTEK teman-teman. Nah, MTEK ini yang naik kenceng teman-teman. Nah, kita lihat naik 28 poin atau naik 5,69%. Dan transaksinya cukup ramai yaitu 24 miliar rupiah. Asing net buy 3 miliar rupiah di saham MTEK. Kalau kita lihat ini MTEK ya, transaksi yang ramai itu di 505 dan 500 serta 510 ya. Transaksinya ini 7 miliar, 3 miliar, dan 4 miliar. Kita lihat MTEK. Nah, ini hijau tebel ya. Setelah membentuk hammer, nah ini hammernya kan di bawah tuh. Ketika dia sudah koreksi, lalu ketika koreksi dia membentuk candle hammer. Nah, setelah itu dia naik dan naiknya cukup tinggi, teman-teman. Menarik ya untuk MTEK. Nah, kalau teman-teman sudah punya MTEK, ya bisa hold atau bisa jual ya. Terserah keputusan masing-masing ya. Kalau dirasa untungnya sudah cukup ya bisa dijual, tapi kalau mau dibuat swing ya di hold ya ini bisa SL di bawah MA 200 ya. Kalau jebol MA 200 bisa aja, tapi kalau masih close di atas MA 200 bisa di hold ya, karena dia masih ada potensi untuk MTEK. Lalu setelah MTEK kita juga bahas saham SMDR. Nah, SMDR ini sepertinya nggak gerak teman-teman ya, 2 poin ya, minus 2 poin atau 0,6% ya, dengan value transaksi sebanyak 6,3 miliar ya. Tidak terlalu ramai ya transaksinya. Asing net buy 116 juta di saham SMDR dan transaksi ramai di 328 dan 326. Kita lihat SMDR sekarang di chart daily-nya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Dia memang ini agak di atas ya untuk SMDR ya. Dia bukan koreksi ya. Kalau misalkan di sini tuh masih koreksi. Nah, tapi ini sudah di atas teman-teman candle hijaunya. Tapi ya tetap menarik ya, karena dia dekat MA 200 juga ya untuk SMDR. Jadi menurut saya SMDR masih tetap potensi. Kalau sudah punya barang, SL bisa di bawah 310. Kalau jebol 310 ya bisa cut loss. Tapi kalau masih di bawah di atas 310 ya bisa di hold terus, apalagi kalau dia ada potensi naik ya. Kalau misalkan closingnya besok hijau gitu, nah itu bisa di hold dulu atau di TP manual ya. Untuk target profit sih sebenarnya suka-suka ya untuk candle hammer ini, bisa hold sehari atau dibuat swing untuk beberapa hari. Oke, terakhir kita bahas saham MTEL. Apakah hijau juga ya MTEL? Nah, MTEL ini naik 15 poin ya, 2,63% ya, di harga 585. Transaksinya sebesar 11 miliar dan ini yang ramai di atas ya, di 580 dan 585 transaksinya 3 miliar. Asing net sell 1,2 miliar di saham MTEL. Kita lihat MTEL untuk chartnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya bagus ya, karena ini kan koreksi ya. Untuk MTEL itu di bawah membentuk candle hammer. Nah, ini kan masih koreksi. Kalau kita lihat di chart patternnya juga ini seperti double bottom ya teman-teman.
Ini ada pattern double bottom, jadi menurut saya itu sangat menarik. Nah, menarik untuk di hold dengan target penguatan. Di mana target penguatannya ya? Target penguatan ada di sekitar sini teman-teman, 50 poin di 610 ya. Target penguatannya di 610 lah. Sekarang harganya berapa? 585 ya, kurang sekitar 25 poin lagi ya untuk MTEL ya. Kalau sudah punya barang, teman-teman bisa hold dengan batas cut loss di 555. Kalau jebol 555 ya itu adalah cut lossnya untuk MTEL. Oke teman-teman, kita sudah bahas ada 4 saham kemarin ya yang membentuk candle hammer, dan yang naik adalah MTEK dan MTEL. Sedangkan ERAL nggak gerak tapi masih potensi juga. SMDR nah, turun 2 poin ya, minus 0,6% saja. Nah teman-teman gimana, masih mau hold atau mau jual ya silahkan sesuaikan dengan keputusan masing-masing. Oke, setelah itu kita bahas saham yang untuk besok ya, tanggal 17 Juli yang membentuk candle hammer juga. Nah yang pertama kita bahas ada Cuan teman-teman. Walaupun ini harganya sudah dipucuk, tapi ini sahamnya Pak PP ini, apapun bisa terjadi ya. Bisa ngebreak, ini kan break ATH ya ternyata ya guys ya. Ini kan udah break ATH kan, kita lihat. Nah ini pertama resist di sini, nah tembus tapi naik dikit terus koreksi. Nah ini terus resist kedua di sini ya. Ini sudah tembus teman-teman. Ini ATH untuk Cuan ya. Jadi dia masih bisa naik lagi teman-teman. Batas cut loss-nya di mana? Kalau menurut saya ya enak kalau jebol 1505 ya. Nah, 1505 jual teman-teman. Nah ini 1500 ya, 1500 itu batas cut loss-nya. Dan ini masih potensi ya, karena candlenya hammer ini cukup bagus ya. Ini hijaunya walaupun nggak full tapi ini tebal juga, ini termasuk tebal. Dan ini sebenarnya kan ada candle hammer. Nah dia kan sempat naik juga kan, walaupun sesudahnya koreksi. Oke, kita lihat Cuan di daya transaksi seperti apa. Nah ini rame banget transaksinya, 971 miliar, asing net sale 70 miliar. Ini sepertinya ada kepentingan ya Pak PP, jangan-jangan Cuan mau digarap lagi buat MSCI. Nah kalau buat MSCI dengan sekarang market capnya berapa ini? Nggak tahu ya kita ya market cap. Oh ini 187 miliar, bisa lagi ada kemungkinan Cuan masih akan di maintain terus dan dibawa terbang harganya. Oke, setelah Cuan kita bahas saham yang membentuk candle hammer yaitu Aman. Apakah Aman bagus ya? Nah kita lihat Aman ini jelek teman-teman. Ternyata hammernya bukan hammer yang sempurna. Candlenya nggak hijau, nggak ada yang hijau tebel gitu, volumenya hijau tebel, jadi transaksinya hanya rame di 8225. Kita lihat Aman. Nah ini yang rame di sini doang teman-teman. Sisanya kan sepi itu 8225 dan 8250. Sisanya nggak terlalu rame. Jadi seperti tuker-tukeran aja di 8250 dan 8225. Ini kalau kita lihat sebelumnya apakah ada histori membentuk candle hammer. Nah ini hammernya ini ya teman-teman, hammer merah, tapi ini bagus karena pas koreksi hammernya terbentuk, jadi ada potensi naik. Kemudian ini juga 2, ini 3 ya, ini hammer. Nah koreksi terus kemudian naik. Tapi kalau ini kurang menarik ya menurut saya, karena nggak ada volatilitas, harganya terjadi di satu titik saja, 1-2 titik saja pergerakan harganya. Kalau sini kan banyak tuh. Nah ini imbang jadi menarik. Tapi kalau untuk Aman menurut saya belum terlalu menarik. Oke, setelah Aman kita bahas saham Antam. Antam ya di screener ada candle hammer juga. Nah ini candle hammernya juga kurang menarik ya, kayak Aman itu nggak ada full body, jadi ini transaksinya nggak rame. Kalau kita lihat sebelumnya kan ini walaupun sedikit ya, tapi kan ada hijaunya, ada volume hijaunya, ini jadi tebel gitu candlenya. Kalau yang ini kan nggak ada, cuma shadow saja, bayangan saja gitu teman-teman. Jadi menurut saya kurang menarik. Nah ini juga ini candle hammer, ini merah ini dan hijau ini. Nah ini kan candle hammer ini, dan setelahnya bisa naik terus ini. Tapi kalau sekarang menurut saya ya kurang menarik untuk Antam. Oke, setelah Antam kita bahas ada Brand. Brand apakah menarik untuk hammernya seperti apa? Nah ini menarik ya, hammernya merah tapi ini bisa jadi sinyal pucuk teman-teman ya, hati-hati ya, bisa jadi ini sinyal di pucuk kayak di gini di top ya, kan dia sudah naik tinggi nih, gap up naik, nah bisa bandingan bawah kayak gini, tanda-tanda nggak kuat naik tanda-tanda nggak kuat naik, jadi malah bandingan. Karena yang bagus itu hammernya kalau di area-area koreksi gitu teman-teman. Nah kayak gini tuh,
Ini kan candle hammer merah. Nah, belinya pas di sini. Besoknya naik tuh, udah bisa jual untung kan. Nah, ini jarang ya brand hammernya. Kita cari lagi apakah ada candle hammer. Nah, ini. Mana teman-teman? Ya, ini teman-teman. Ini candle hammer ini. Nah, sideways tapi setelah itu dibawa naik. Ada lah brand walaupun nggak banyak ya. Tapi kalau ini menurut saya jelek ya, karena di pucuk ini. Kecuali kalau dikoreksi ini kan udah gap up lebar ya. Dan gap up itu katanya itu ada potensi untuk ditutup, tapi nggak tahu dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang. Nah, kita lihat dulu transaksi untuk brand ya, apakah dia rame. Kalau rame berarti dia ada potensi digarap MSCI, jadi harganya pasti dijaga. Nah, ini termasuk rame ya, 424 miliar ini menurut saya cukup rame, tapi cukup risky ya kalau masuk di sini ya. Jadi brand saya skip dulu. Oke, selain brand kita bahas sahamnya Pak PP lagi ya. Ini hammer lagi, ini BRPT ya, ini dipucuk juga teman-teman. Hammernya dipucuk teman-teman. Ini kalau kita buat candle weekly ya, ini benar-benar dipucuk teman-teman. Paling tinggi, harganya di paling tinggi teman-teman. Oke, daily-nya seperti apa? Nah, kita lihat sekarang di daily. Nah, ini pucuk teman-teman. Pucuk ya, ini hammer juga koreksi walaupun hammernya nggak sempurna ya. Ini cukup sempurna teman-teman ya. Merahnya tebal, tapi dipucuk. Kalau dipucuk gini ada potensi dia ada koreksi. Kita lihat sekarang BRPT kalau transaksinya berapa ya. Ya ini rame juga ya, 330 miliar. Rame teman-teman. Terus foreign asing jualan 28 miliar. Oke deh, kalau menurut saya skip dulu ya, karena ini juga dipucuk hammernya. Terakhir Pegeo ini merah juga ya teman-teman. Nah, Pegeo ini termasuk candle pucuk juga teman-teman. Hammer di pucuk itu aduh rawan koreksi ya. Kalau bagus tuh gini. Nah, ini kan hammer tuh. Tapi setelah ada koreksi, jadi setelah itu dia ada potensi naik. Nah, ini juga kan, ini koreksi kan, turun. Nah, ini ada hammer. Nah, setelah itu naik. Nah, itu pernah terjadi 2 kali ya. Tapi kalau yang ini saya kurang yakin ya untuk Pegeo. Ada kemungkinan dia di bawah tuh. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.